Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafira Debi Khailani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai audit internal. Baiklah, pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit internal. Audit internal merupakan proses penilaian evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Tujuannya, internal audit adalah supaya laporan kinerja suatu perusahaan tidak mengandung cacat, baik dari segi administratif maupun instruksinya. Sehingga, saat laporan dibawa ke tahap audit eksternal, perusahaan akan terbebas dari risiko menerima opini audit final yang kurang baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab audit internal. Pertama, yaitu melakukan penyusunan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, melakukan pengujian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan serta penilaian ekonomi. Yang keempat, membuat dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua departemen ke manajemen. Yang kelima, membuat laporan hasil audit dan disampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris. Yang keenam, melakukan pemantauan, penganalisaan, dan melaporkannya segala pelaksanaan tindakan lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang ketujuh, melakukan penyusunan program dan mengevaluasi mutu kegiatan audit internal serta pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Selanjutnya mengenai fungsi audit internal. Nah, apa sih fungsi audit internal? Fungsi audit internal di sini ada 4 bagian. Yang pertama, perencanaan jadwal audit, di mana memastikan pengeluaran biaya dan batas wajar dengan fungsi audit internal, yaitu memastikan kas keluar perusahaan memiliki jumlah yang wajar dan sesuai kebutuhan. Kedua, memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar, di mana memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang ketiga, menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan, di mana dari segi administratif seperti PSAK, fungsi internal audit yang lainnya adalah demi menjamin integritas dan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Masalah dan kesalahan pencatatan selama tahap audit ini hanya akan jadi konsumsi internal manajemen saja, di mana dengan proses audit eksternal yang bisa meresikukan profesionalitas dan nama perusahaan. Selanjutnya, tujuan audit internal. Yang pertama ada completeness. Completeness yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya. Yang kedua, accurate. Accurate di sini merupakan audit internal memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Yang ketiga, existence. Existence ini merupakan salah satu pedoman audit internal paling penting untuk menghindari perilaku oknum dalam perusahaan. Yang keempat, valuation. Tujuan keempat audit internal ini adalah untuk memastikan laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Yang kelima, classification. Nah, tujuan terakhir ini dilaksanakannya internal audit adalah guna memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun lainnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Esi. Terima kasih untuk rekan saya, Mafira Devi, atas penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Esi Apriansi Bangun. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah audit internal. Langkah-langkah audit internal. Sebagai pemilik proses internal audit dapat menjadi cara terbaik untuk mendapatkan pandangan dari orang luar yang dapat secara langsung melihat prosesnya dan membantu mengidentifikasi area mana saja yang diperlukan perbaikan atau membantu dalam merampingkan proses untuk berjalan lebih baik, lebih cepat atau lebih efisien. Sebagai berikut langkah-langkah audit internal tersebut. Yang pertama, perencanaan jadwal dan proses audit, yaitu langkah-langkah internal audit. Yang pertama adalah merencanakan jadwal audit serta menentukan bagaimana alur pelaksananya. Yang kedua, pelaksanaan proses audit, yaitu langkah berikutnya untuk melakukan audit internal adalah dengan melaksanakannya secara kontinu hingga laporan keuangan manajemen diperiksa dengan sempurna.
Yang ketiga, penyusunan laporan, yaitu setelah proses pelaksanaan internal audit dinyatakan selesai, selanjutnya auditor internal bertugas menyusun laporan hasil audit internal. Yang keempat, pengambilan tindak lanjut, yaitu dalam proses auditing, auditor internal barangkali telah menemukan beberapa miskalkulasi, inkonsistensi penulisan hingga data mencurigakan. Setelah laporan hasil internal audit diserahkan, auditor bisa memberikan saran dan imbauan pada manajemen agar segera membenahi kesalahan dalam laporan keuangannya. Laporan audit. Yang dimaksud dengan laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Terdapat fungsi laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI berfungsi untuk 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada penjabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. 4. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Laporan audit internal. Apa itu laporan audit internal? Yang dimaksud dengan laporan audit internal adalah dokumen yang berisi hasil audit formal. Ini digunakan oleh auditor internal untuk menunjukkan apa yang sedang diaudit dan untuk menyoroti positif, negatif, dan kesimpulan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Laporan harus disiapkan dengan hati-hati, tapi disinilah tepatnya banyak auditor internal gagal. Pentingnya laporan audit internal. Di mana laporan audit internal tersebut sangat penting, karena laporan audit internal bukan hanya sebuah kumpulan data, tapi juga sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Bahkan, laporan audit internal juga bisa menciptakan kesan keprofesionalan audit karena bisa memberitahu kepada klien manajemen senior mengenai kejadian-kejadian penting, masalah, solusi, dan lain-lain yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Dengan adanya laporan audit internal, perusahaan dan semua departemennya bisa mengubah pandangan sekaligus mendorong untuk melakukan tindakan. Tujuan utama dan fungsi laporan audit internal. Yang pertama, tujuan utama laporan audit internal. 1. Menginformasikan. Yang dimaksud dengan menginformasikan yaitu menceritakan hal-hal yang mereka temui. 2. Mempengaruhi. Yang dimaksud dengan mempengaruhi yaitu meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. 3. Memberikan hasil. Yang dimaksud dengan memberikan hasil, menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. Selanjutnya, fungsi laporan audit internal perusahaan. 1. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan. 2. Sebagai alat untuk menjelaskan. 3. Sebagai alat untuk mempengaruhi dan jika diperlukan, meminta dilakukannya sesuatu tindakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sebastian Gultom. Terima kasih untuk rekan saya Esi Apriansi Borubangun atas penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Sebastian Gultom dengan NIM 1905151027. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran auditor internal. Peran auditor internal yang pada awalnya hanya bertindak sebagai pengawas semata atau watchdog dan selama ini menjadi ciri khas unit pengawasan internal telah mengalami pergeseran dan perluasan menjadi penjamin kualitas atau quality assurance. The Institute of Internal Auditors, yaitu sebagai institusi profesi auditor internal dunia, telah menetapkan standar profesional pelaksanaan audit internal yang menyatakan bahwa aktivitas audit internal dirancang untuk memberikan nilai tambah atau value added organisasi. Auditor internal diharapkan mempunyai peran yang cukup besar untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko atau risk management, pengendalian atau controlling,
dan proses tata kelola organisasi yang baik atau good corporate governance. Selanjutnya, keterampilan dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh auditor internal? Yang pertama, keterampilan dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah, misalnya pemikiran konseptual dan analitis. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam organisasi. Yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Yang keenam, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya analisis risiko dan penilaian kontrol. Selanjutnya, kami membuat contoh laporan audit internal dalam bentuk surat atau nota. Berikut contohnya dalam Puskesmas 2 Denpasar Barat, yaitu laporan audit mutu internal. Yang kedua, kami membuat contoh laporan audit internal dalam bentuk bab atau dalam bentuk lengkap. Berikut contohnya, laporan audit internal pada Posyandu. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.